Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Sejak berakhirnya kompetisi 25 besar, ada juga istirahat 3 hari. Yuwei, apakah adikmu baik-baik saja? Setelah tes, Xiaoyan kembali ke kamarnya untuk pulih. Pada hari terakhir, Xiaoyan merasa sedikit bersalah dan membawa beberapa obat penyembuhan yang sangat baik untuk hari kedua. Di luar rumah tempat wanita itu hidup, dia mengetuk pintu dengan ringan dan bertanya. Mencicit, pintu dibuka dengan tenang, dan aroma harum tiba-tiba keluar dari rumah. Aku baik-baik saja sekarang. Yu Ranran memperhatikan Xiaoyan mendekat, hatinya sedikit menghangat, lalu berkata. Ini adalah beberapa pil obat penyembuhan. Xiaoyan mengeluarkan pil obat dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Hari ini adalah kompetisi untuk 9 besar. Yu Ranran merasa sedikit tersentuh di hatinya, dan kemudian berkata. Jangan khawatir, kamu bisa merawat lukamu dengan baik. Lagu pastoral itu, aku akan mengalahkannya secara pribadi, kata Xiaoyan. Ya, Yu Ranran sedikit mengangguk. Keadaannya saat ini tidak cocok untuk pergi ke arena. Bagaimanapun, dia ingin memulihkan diri dari luka-lukanya, tetapi untuk beberapa alasan, dia merasa bahwa Xiaoyan pasti akan menang. Aku pergi dulu. Xiaoyan dengan lembut mendorong pintu dan pergi ke pegunungan yang kompetitif, sementara dua putri Yu Wei dan Yu Ran pulih dengan tenang. Xiaoyan baru saja berjalan beberapa langkah ketika dia tiba-tiba bertemu dengan Du Qifei dan Liu Qing, dan kedua wanita itu juga sedang menuju arena. Kalian akan pergi juga, Xiaoyan berkata dengan lembut. Dalam kompetisi promosi kali ini, ada banyak pemain kuat. Ayo pergi dan lihat dan kumpulkan beberapa informasi untuk tahap kompetisi selanjutnya, kata Liu Qing perlahan. Saudaramu, lihat, apakah anak itu lagi? Setelah beberapa saat, Muge dan Huang Hu muncul agak jauh di belakang Xiaoyan dan ketiganya. Naik dan sapa. Muge mendengar kata-kata itu, berjalan perlahan, dan berjalan langsung ke mereka bertiga, tetapi dia membenci Xiaoyan di dalam hatinya. Feier, kebetulan sekali. Muge tampak galak, tetapi ketika dia datang ke Du Qifei, dia mencoba yang terbaik untuk tersenyum. Dengan munculnya lagu pastoral yang tiba-tiba, jalan yang semula bising di sini menjadi sunyi. Jelas, lagu pastoral ini masih merupakan pembangkit tenaga listrik pertama di Leicheng. Hei, bukankah itu Xiaoyan? Pria itu Xiaoyan tidak tahu seberapa tinggi langit, dan dia berani berjalan begitu dekat dengan Nona Du Qifei. Sepertinya Muge tidak akan membiarkannya pergi. Begitu pula beberapa kontestan yang lewat untuk menonton drama tersebut. Dia tersenyum jahat. Suara Agung Madrigal mengandung kekuatan yang sangat tirani, dan ternyata sosok Xiaoyan dan yang lainnya sedikit mundur. Ketika Duo Qifei sedikit terguncang oleh suara itu, dia merasakan kekuatan agung di tubuh pastoral, dan cahaya perak tirani mengembun di tangan batu gioknya, tetapi saat berikutnya, itu menghilang dalam sekejap, dan matanya menatap Xiaoyan. Kakak Xiaoyan, aku yakin kamu bisa menang, dan Feier percaya padamu. Duan Qifei juga langsung meraih lengan baju Xiaoyan di depan semua orang, dan berkata perlahan dengan nada agak arogan. Orang ini, melihat ini, Xiaoyan juga merasakan sedikit ketidakberdayaan di hatinya. Jelas, Du Qifei ini jelas menentang lagu pastoral. Hei, Xiaoyan, Muge tersenyum di permukaan, tetapi di dalam hatinya dia ingin memberi Xiaoyan 1000 luka. Duo Qifei adalah menantu perempuan yang diinginkannya, dan sekarang dia melihat menantu perempuannya, benar-benar mencium pria lain. Aku, membuat Madrigal cukup marah. Xiaoyan melirik lagu pastoral yang menjengkelkan, dan penguasa kuno besar dari api yang berbeda muncul dari belakang. Dia memegangnya erat-erat dengan tangan kanannya, dan melambaikannya dengan keras di depannya. Sebuah suara keras terdengar di lapangan, sesuatu. Anda tidak bisa memaksa orang untuk menjadi sulit, jika tidak maka hanya akan menyebabkan kebakaran ***. Petik 2. Bocah bergigi tajam. Petik 2. Saya harap Anda tidak bertemu saya di babak kualifikasi 9 besar, atau saya pasti akan membuat Anda menyesal. Sudut mata Muge tidak bisa menahan kedutan, dan kemudian dia berkata dengan kejam. Ayo pergi. Xiaoyan tidak repot-repot memperhatikan orang ini, dan membawa Liu Qing dan Du Qifei menuju arena. Setelah beberapa saat,
semua orang datang ke arena promosi. Huang Hu memandang Xiao Yan dan Duqi yang mendekat. Fei sedang berbicara dan tertawa, menambah suasana marah dari lagu pastoral. Huang Hu menatap tangan Xiao Yan yang mengepalkan penggaris yang berat, dan pada saat sosok Xiao Yan baru saja berhenti, minuman rendah yang sunyi perlahan keluar dari mulutnya, muncul, dan kemudian di tanah, jejak energi dendam kuning, seperti aliran air yang deras, menyerang Xiao Yan. Kekuatan jiwa besar Xiao Yan secara alami merasakan sarana serangan diam-diam ini, dan kemudian mendengus dingin, dan kekuatan jiwa tirani tiba-tiba mengalir keluar, secara langsung menghancurkan serangan Huang Hu, dan kemudian menyerang Huang Hu. Tidak bagus, diserang oleh kekuatan jiwa Xiao Yan yang mempesona, kulit Huang Hu menjadi sangat jelek, dan dia bahkan mundur. Telapak tangan yang lebar menopang Huang Hu, sehingga sosok itu stabil. Aku tidak sabar, kata Huang Hu dengan nada meminta maaf. Jelas tindakan barusan hanya untuk melampiaskan kegilaan pada lagu pastoral. Yan memberi tentara pertama anti-jenderal. Hari ini adalah hari 13 besar kita maju ke 6 besar, karena seseorang gagal di kompetisi sebelumnya. Jadi kali ini, satu orang akan ditarik ke kompetisi kedua sebelum kita berhasil maju ke 6 besar. Jika kontestan pada babak kedua gagal di babak pertama, akan tersingkir. Jika berhasil di babak pertama, mereka akan maju ke 9 besar. Jika berhasil di babak kedua, mereka akan maju ke babak kedua, 6 teratas. Tian Tianfeng juga cukup cocok untuk muncul, dan kemudian mengumumkan aturannya. 10 atau lebih orang di sini semuanya memiliki kekuatan yang baik, dan yang terlemah adalah mereka yang berada di tahap akhir Dosian Bintang 2. Xiao Yan melihat ke-13 kontestan yang hadir, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, membuka mulutnya dengan lembut. Jelas orang-orang ini memberi Xiao Yan tekanan yang sangat tirani, tetapi Xiao Yan tidak memiliki rasa takut sedikit pun, dan bahkan memiliki sedikit kegembiraan. Di antara 13 orang ini, termasuk 7 murid pasukan Lei Cheng, ditambah beberapa pembangkit tenaga misterius, tampaknya tidak sesederhana itu untuk maju ke 6 besar. Putaran kedua, Xiao Yan sedikit mengangguk, dan kemudian tidak terlalu ragu. Mari kita mulai lotre. Suara Du Tianfeng baru saja jatuh, dan tiba-tiba semua orang bergerak menuju kotak kayu. Telapak tangan terangkat dan tangan jatuh, dan tiba-tiba mendapat tempatnya sendiri dalam kompetisi. Xiao Yan, dengan siapa kamu berurusan? Melihat Xiao Yan perlahan kembali ke posisi semula, Duan Qifei bertanya seperti bayi yang penasaran. Tidak, Xiao Yan juga tersenyum tak berdaya, dan kemudian catatan itu perlahan muncul di depan kedua wanita itu. Biru nomor 1, ronde pertama, melawan Huo Bai. Putaran kedua, melawan Feng Yu. Beberapa kata besar perlahan muncul di mata indah kedua gadis itu. Itu tidak akan begitu sial. Ketika Liu Qing melihat ini, sedikit kekhawatiran muncul di matanya yang indah. Jangan khawatir, kedua orang ini tidak bisa mengalahkanku. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia menjadi panas sekarang, karena hanya dalam pertempuran dengan yang kuat dia bisa menjadi lebih kuat. Di babak pertama, Xiao Yan vs Huo Bai, silakan masuk, kata Duan Tianfeng perlahan, dan tiba-tiba ada celah di perisai pelindung energi di pegunungan yang kompetitif, menunggu keduanya masuk. Xiao Yan, ayolah, Liu Qing berkata kepada Xiao Yan, bersorak untuknya. Huo Bai, jangan menahan diri untuk sementara waktu, pukul orang ini sampai mati. Di samping, Mo Ge dan Huang Hu datang ke Huo Bai dan berkata kepadanya, hubungan antara ketiganya jelas cukup harmonis. Huo Bai mengangguk ringan, dan kemudian langsung melompat ke dalamnya. Pohon cemara api ini, kekuatan mendiang Dosian Bintang 2, cukup tirani. Dengan tambahan keterampilan bertarung, saya khawatir Dosian Bintang 2 biasa di tahap akhir tidak akan bisa mengalahkannya, dan dia dan Mo Ge juga berada di kubu yang sama, tentu saja kebencian yang sama. Di Huo Bai, api yang menjulang perlahan meresap, dan tepat setelah memasuki pegunungan yang kompetitif, aura panas segera muncul. Xiao Yan mendongak dan melihat bahwa Huo Bai memiliki kepala hitam panjang, dan dengan jubah biru, api merah di telapak tangannya menunjukkan kehangatan yang menakutkan. Huo Bai dan Xiao Yan baru saja bergegas ke pegunungan yang kompetitif, dan mereka memandang Xiao Yan dengan acuh tak acuh, dan aura menakutkan perlahan meresap dari tubuh mereka. Apakah itu memiliki atribut api? Xiao Yan melirik ringan sejenak. Melihat Xiao Yan dalam keadaan statis, Huo Bai merasakan fluktuasi menakutkan di permukaan tenang Xiao Yan,
dan meremas telapak tangannya dengan ringan, dan kemudian cahaya merah darah tiba-tiba menyapu tubuh Huo Bai. Itu berubah menjadi cahaya yang menyilaukan dan melesat ke arah Xiao Yan. Pembangkit tenaga atribut api di tahap akhir dari 2 bintang Douxian, menyerang. Kekuatannya yang menakutkan juga membuat teror di sekitarnya bergetar. Menghadapi serangan Huo Bai, Xiao Yan tidak ragu. Di telapak tangannya, Yi Huo Heng penguasa kuno berkedip dengan lembut, dan kemudian nyala api merah membara. Huo Bai mendengus dingin, dan segera mengarahkan jari kakinya ke cahaya merahnya, dan atribut api ganas yang melawan Qi di tubuhnya muncul seperti gelombang, dan kemudian mengembun menjadi cetakan telapak tangan yang mengerikan di telapak tangannya. Energi di bawah kakinya, di bawah penutup energi atribut api, seperti busur dan anak panah yang terlepas dari busur, dan tiba-tiba menyerang Xiao Yan. Orang ini, apa yang dia lakukan? Melihat Xiao Yan tidak bergerak, hanya jejak dendam atribut api yang menembus penguasa berat di telapak tangannya, dan kemudian beberapa pikiran aneh muncul di hatinya, tetapi sosoknya tidak ragu-ragu, jauh dari belakang. Ding ding ding. Sebuah suara renyah memenuhi langit di atas pegunungan yang kompetitif. Dengan Xiao Yan dan Huo Bai sebagai pusatnya, gelombang-gelombang api panas terus menyebar, dan penguasa berat besar Xiao Yan langsung melawan di dadanya. Dia menolak serangan Huo Bai yang tampaknya tirani. Penguasa kuno abadi api yang kejam didesak oleh Xiao Yan dengan seluruh kekuatannya, menyebabkan kekosongan di sekitar mereka sedikit berputar. Aneh, orang ini hanya kekuatan tahap awal Douxian bintang 2, bagaimana mungkin? Merasakan kekuatan dari penguasa kuno Yi Huo Heng di telapak tangan Xiao Yan, sedikit kejutan muncul di wajah Huo Bai, dan hatinya bahkan lebih terbalik. Ada badai. Perbedaan antara Douxian bintang 2 yang terlambat dan Douxian bintang 2 awal tidak sedikit, meskipun dia tidak menggunakan semua kekuatannya, kekuatan Xiao Yan tidak boleh diremehkan. Tentu saja, Xiao Yan mengabaikan keterkejutan di hati Huo Bai. Dia menekan penguasa kuno api abadi di tangannya, dan segera menebas ke arah Huo Bai dengan suara angin yang sangat tirani. Awalnya, penguasa kuno api yang berbeda yang beratnya sebanyak 1000 kati ini sekarang ada di telapak tangan Xiao Yan, dan mudah digunakan. Di bawah serangan terus-menerus Xiao Yan, sosok Huo Bai tampak sedikit malu. Tapi tidak peduli apa, Huo Bai juga merupakan pembangkit tenaga listrik tahap akhir Douxian bintang 2 yang asli. Setelah beberapa napas, secara bertahap menjadi stabil, dan Douqi yang agung melonjak keluar, yang samar-samar memblokir serangan Xiao Yan, dan bahkan samar-samar memiliki momentum untuk melawan tekanan Xiao Yan. Tampaknya pembangkit tenaga dari mendiang Douxian bintang 2 memang jauh lebih arogan daripada aku dalam hal semangat juang. Xiao Yan melambai penguasa kuno api yang berbeda dan menyerang Huo Bai. Seperti ular berbisa, itu meledak pada dirinya di mana-mana. Di pegunungan kompetitif saat ini, Xiao Yan dan Huo Bai, satu merah menyala, dan 2 kekuatan, membuat seluruh langit di atas pegunungan kompetitif menjadi pesona 2 warna. Riak energi yang agak tirani, melonjak kemana-mana. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Apakah cemara api ini sia-sia? Sangat sulit untuk bertarung melawan Xiao Yan pada tahap awal pertarungan bintang 2 abadi. Huang Huren di sela-sela dia mengutuk dengan suara rendah. Orang ini bernama Xiao Yan tampaknya tidak sesederhana itu. Moge memperhatikan pertarungan antara keduanya dengan penuh perhatian. Lagi pula, Moge bukanlah orang bodoh yang picik. Xiao Yan ini dapat menggunakan kekuatannya, tahap awal Douxian bintang 2 untuk berurusan dengan Douxian bintang 2. Pohon cemara api di tahap akhir abadi diikat sementara, yang cukup untuk menunjukkan betapa tirani orang ini. Xiao Yan ini tampaknya sedikit tirani. Duan Qifei menatap pertempuran dengan matanya yang besar berair. Meskipun dia sudah lama tahu bahwa kekuatan Xiao Yan luar biasa, dia sedikit terkejut ketika melihatnya sekarang. Bang bang bang, penguasa berat Xiao Yan dan telapak tangan api energi Huo Bai terus-menerus bentrok, keduanya saling memandang dengan kejam, dan kemudian Huo Bai mundur 5 langkah untuk menstabilkan sosoknya, sementara Xiao Yanju kemudian mundur 10 setelah mengambil beberapa langkah. Langkahnya, dia menstabilkan sosoknya, jelas, karena keduanya berimbang, kesenjangan antara teknik bertarung Qigong dan kekuatannya perlahan-lahan terlihat. Kekuatan kasarmu tidak bisa diremehkan, tapi aku ingin tahu berapa lama kamu bisa bertahan. Huo Bai menstabilkan sosoknya dan segera berkata. Ketika Xiao Yan mendengar kata-kata itu, dia mengabaikannya. Dia hanya melemparkan penguasa kuno api abadi di telapak tangannya ke tanah,
dan kemudian kecepatannya meroket, menyapu langsung ke bawah, dan bergerak di tengah. Di sana juga gulungan kuning perlahan muncul di telapak tangannya. Mau lari, sebaiknya kau mengaku kalah secepat mungkin. Melihat ini, Huo Bai tidak bisa menahan tawa, dan kemudian aura pendendam yang menyilaukan keluar, mengejar dan membunuh Xiao Yan di bawah. Faktanya, itu adalah Xiao Yan, nyala api telah mencapai titik di mana lampunya habis. Arai penyucian, keluar. Xiao Yan pertama kali datang ke daerah berbatu di pegunungan, dan kemudian melihat bahwa pohon cemara api yang mengejar telah memasuki daerah berbatu, dan tiba-tiba berdiri di tengah-tengah batu yang bergelombang. Bagian atas, gulungan kulit domba yang diukir dengan fluktuasi misterius yang tak terhitung jumlahnya langsung dihancurkan olehnya. Gulungan kulit domba langsung hancur, dan napas berat tiba-tiba menyelimuti area itu. Tidak bagus. Setelah menyadari adegan ini, wajah Huo Bai tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kepanikan. Aku ingin lari sekarang, ini sudah terlambat. Api penyucian. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera api merah menyala memenuhi area berbatu dengan radius 1000 meter. Api langsung memblokir area tersebut. Akibatnya, rasa berat perlahan meresapi ruang ini, mencuri dupa kekuatan formasi. Melihat Xiao Yan menghancurkan gulungan kulit domba di lapangan, sekelompok orang kuat di luar lapangan tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan sedikit kejutan. Tidak bagus. Huo Bai memang pembangkit tenaga listrik di tahap akhir Dosian Bintang 2. Dia baru saja bergegas ke daerah berbatu dan merasa bahwa setelah Xiao Yan menghancurkan gulungan kulit domba, fluktuasi energi merah berapi-api langsung menyelimuti sepenuhnya, seluruh daerah berbatu tiba-tiba kecepatan meroket, mencoba melarikan diri dari sini. Namun, tidak peduli seberapa cepat Huo Bai, itu tidak secepat prasasti inti Xiao Yan, jadi hanya dalam satu tarikan napas, sebanyak 24.000 prasasti inti langsung diubah menjadi sentuhan energi merah, mengirim ribuan meter jauhnya, daerah berbatu kecil benar-benar terselubung. Dikendalikan oleh prasasti inti, area berbatu tiba-tiba dipenuhi dengan energi api yang mengerikan, dan bahkan warna seluruh area menjadi sangat merah. Diagram arai purgatori, ini adalah metode pembentukan yang Xiao Yan kondensasi sendiri sesuai dengan atribut api Douqi setelah mengondensasi Dou Nucleus. Meskipun belum sepenuhnya disempurnakan, masih mudah untuk berurusan dengan Dou Bintang 2, pembangkit tenaga listrik Xian. Orang ini sangat tersembunyi. Tidak heran aku memiliki rasa kesungguhan yang samar ketika pertama kali melihatnya, jadi ada metode seperti itu. Tapi berurusan dengan cemara api memaksamu untuk menggunakan metode seperti itu, aku tidak tahu bagaimana menghadapi Feng Yu selanjutnya, apalagi yang bisa Anda gunakan untuk menghadapinya. Pastoral di luar lapangan tidak bisa menahan tawa. Feng, kekuatan Xiao Yan ini tidak boleh diremehkan. Laba-laba li dari 6 sekte suci perlahan-lahan menempel di sisi Feng Yu, melihat formasi Xiao Yan di lapangan, mau tak mau dia berkata. Kekuatan formasi, mereka bangga hari ini, tetapi mereka sangat jelas. Jangan khawatir, karena dia telah mengungkapkan kartu asnya sekarang, maka aku secara alami memiliki peluang untuk menang. Feng Yu berkata dengan senyum lega. Feng Yu memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Jika dia menghadapi Xiao Yan, dia memiliki peluang bagus untuk menang. Belum lagi Xiao Yan telah mengekspos banyak kartu truf sekarang, jadi Feng Yu secara alami memiliki cara untuk menghadapinya. Cek, orang ini benar-benar menakutkan. Gulungan formasi, nilai benda ini lebih berharga daripada pil obat tingkat tinggi. Saya tidak berharap pria kecil ini memiliki. Xiao Yan di lapangan, dan Duan Tianfeng juga memiliki petunjuk tentang kecemburuan di hatinya lagi pula, bahkan jika mereka memiliki salah satu dari mereka, mereka akan cukup untuk memandang rendah para pahlawan, apalagi memiliki mereka. Tapi sekarang karena terlalu banyak kartu yang terungkap, akan lebih sulit untuk berurusan dengan Feng Yu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Sepertinya orang ini Xiao Yan masih terlalu muda. Duan Tianfeng menggelengkan kepalanya pada saat berikutnya. Xiao Yan, yang menampilkan pola api penyucian, telah mencapai ketinggian baru dalam kendalinya atas energi atribut api saat ini, dan kesenjangan kekuatan antara Huo Bai dan dirinya sendiri telah terisi. Xiao Yan, kamu benar-benar idiot. Aku tidak menyangka bahwa aku akan memaksamu keluar dengan seluruh kekuatanmu. Ini untuk membantu Muge menyelesaikan tugas yang dia berikan kepadaku. Tapi, aku masih ingin mengalahkanmu sepenuhnya.
Karena saya ingin Anda tahu bahwa lagu pastoral adalah pembangkit tenaga nomor 1 di kota Guntur kami, tetapi itu bukan sesuatu yang dapat Anda tangani. Berada di formasi api penyucian, dengan sentuhan napas yang berat, pohon cemara api yang menindas agak menindas. Jangan khawatir, setelah aku mengalahkanmu, tidak akan lama sebelum Mu Ge akan menemanimu untuk mengalahkan. Xiao Yan berkata sambil tersenyum tipis. Formasi api penyucian ini benar-benar tirani, jika Xiao Yan tidak ingin mengungkapkan kekuatan penuh atribut bumi dan api. Saya khawatir itu tidak akan menggunakan metode arai. Namun, ada 2 poin yang berhasil ditipu oleh Xiao Yan. Formasi ini tidak diringkas oleh Xiao Yan menggunakan gulungan formasi. Orang luar hanya tahu bahwa master formasi Do harus bergantung pada gulir formasi untuk melemparkan formasi mereka. Namun, ketika Xiao Yan sudah memiliki setengah dari prasasti inti dalam hidupnya, Xiao Yan sudah dapat menggunakan pil Nigom untuk mengaktifkan prasasti inti, yaitu, Anda dapat dengan mudah mentransmisikan arai. Selanjutnya, 24.000 prasasti inti ini bukan batas Xiao Yan, mereka hanya cukup untuk berurusan dengan Huobai. 24.000 prasasti inti sudah cukup. Jika Xiao Yan benar-benar mencoba yang terbaik, saya khawatir dia dapat mengandalkan formasi untuk bertarung melawan yang sebenarnya. Samsung berjuang, jadi meskipun Xiao Yan mengekspos sarana formasi, kekuatan tirani formasi tidak digunakan secara ekstrim. Aku tidak tahu seberapa tinggi langit. Jangan berpikir bahwa formasi belaka dapat memenjarakanku. Kali ini, biarkan kamu melihat apa kekuatan pembangkit tenaga listrik kota Guntur kita. Ada beberapa yang tajam, api merah, seperti air di lautan, terus mengalir keluar dari tubuhnya, dan pada akhirnya, seluruh tubuh sepenuhnya terbungkus di dalamnya. Pada saat ini, permukaan pohon cemara api seperti kelompok cahaya api yang menyala-nyala. Permukaan kelompok cahaya perlahan-lahan mengalir dan berputar seperti gelombang air, seperti pusaran air merah. Untuk tingkat serangan ini, saya khawatir itu pembangkit tenaga listrik di tahap selanjutnya dari 2 bintang Dousian hanya akan dapat melakukannya, dapat menjauh sementara. Pusaran air merah yang berapi-api mandek di udara daerah berbatu, dengan sedikit ketajaman di pinggirannya. Di bawah kekuatan tirani seperti itu, tampaknya memiliki kekuatan yang mengerikan untuk menghancurkan segalanya, dan kemudian Huobai tidak ragu-ragu untuk mengendalikannya. Gelombang air langsung menghadap Xiao Yanbang. Tembak. Dalam sekejap, suara tajam angin pecah bergema di formasi api penyucian merah menyala. Trik mengukir serangga. Melihat ini, sosok Xiao Yan melayang sedikit. Dalam formasi api penyucian ini, kekuatan Xiao Yan diperbesar beberapa kali, jadi tentu saja mudah untuk berurusan dengan Huobai saat ini. Hancurkan untukku. Xiao Yan tidak melakukan apa-apa lagi, dia hanya mengangkat telapak tangannya dengan ringan. Saat itu, kekuatan atribut api di seluruh diagram api penyucian berkumpul ke arah telapak tangan Xiao Yan, dan dalam sekejap, ternyata untuk diubah itu adalah naga merah berapi-api dengan ukuran puluhan meter. Naga merah yang berapi-api tampaknya sangat biasa, tanpa kekuatan yang berlebihan, beberapa hanya atribut api paling murni yang melawan Qi, di bawah kendali Xiao Yan, dengan aura lompatan gunung dan sungai yang tak terkalahkan, menembus ruang, berat smaset on the red pusaran air. Ding-ding, naga raksasa merah berapi yang dipadatkan oleh Xiao Yan tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Itu hanya mesin pembunuh yang penuh dengan kekuatan murni. Ketika bersentuhan dengan air merah yang berputar-putar dari pohon cemara api, itu meledak dalam sekejap. Sosok naga raksasa itu hancur seketika, dan kemudian pusaran air merah itu tidak berlangsung lama, dan langsung berubah menjadi asap dan menghilang. Sudah berakhir. Ketika Xiao Yan melihat adegan ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Dia melihat bahwa di tengah ledakan, tubuh gigi asli Huobai jatuh dari udara ke tanah. Di atas tubuhnya, bekas luka bakar, besar dan kecil, menyilaukan, tidak ada jejak kekuatan di tubuh, seperti orang mati yang hidup, napasnya sangat layu. Saat berikutnya, banyak orang kuat di luar lapangan melihat ini, dan mereka semua terdiam, dan seluruh lapangan terdiam. Xiao Yan ini benar-benar menggunakan kekuatannya di tahap awal Dousian Bintang 2 untuk mengalahkan Huobai di tahap selanjutnya dari Dousian Bintang 2. Bagaimana mungkin, melihat Huobai perlahan jatuh dari lingkaran pertempuran, napasnya sangat lambat, dan melihat Xiao Yan, dia masih terlihat cukup tenang, berdiri di atas batu, dan sekelompok pria kuat di luar arena tidak bisa berhenti saling memandang. Pertempuran ini, Xiao Yan menang. Melihat ini,
Duan Tianfeng juga berkedip langsung ke pegunungan yang kompetitif, melindungi tubuh Huobai, dan kemudian mengirimnya keluar dari pegunungan yang kompetitif. Orang ini, melihat ini, Huang Hu tidak bisa menahan diri untuk mengutuk dengan suara rendah. Jelas, kekuatan Xiaoyan ini, bahkan dia, tidak memiliki banyak peluang untuk menang. Xiaoyan, orang ini sebenarnya memiliki yang namanya gulungan arai. Tetapi meskipun dia telah menang melawan Huobai, dia telah mengungkap terlalu banyak metode. Saya khawatir akan lebih sulit untuk berurusan dengan Feng Yu di masa depan. Bagaimanapun, Feng Yu ini asli. Douxian Bintang 2 adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap. Wajah cantik Duan Qifei menunjukkan sedikit kekhawatiran dan berkata, Xiaoyan, dia seharusnya memiliki pikirannya sendiri. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit ketika dia mendengar kata-kata itu. Jelas, Xiaoyan bisa meninggalkan tangan Sanmu Guitong sendirian. Liu Qing tidak percaya bahwa Xiaoyan akan bodoh cukup untuk menggunakan kartu trufnya. Gai diekspos sebelumnya. Xiaoyan, selamat atas promosimu ke 9 besar. Selanjutnya, kamu punya 2 pilihan. Salah satunya adalah abstain dari pemungutan suara, pertahankan tempatmu di 9 besar, dan dapatkan kesempatan untuk memasuki kompetisi 4 benua. Yang kedua, tentu saja, pilih untuk melanjutkan. Jika Anda memenangkan game kedua ini, maka Anda akan berada di 6 besar, jika kalah, tidak masalah, Anda masih berada di 9 besar, kata Duan Tianfeng sedikit. Hehe, aku tidak menyangka Xiaoyan menjadi orang yang paling sial. Dia harus memainkan 2 game berturut-turut. Orang lain mendengar kata-kata itu dan tahu bahwa Xiaoyan adalah pria sial yang membutuhkan 2 game, dan tidak membantu tetapi mengatakan. Lanjutkan kompetisi. Xiaoyan berkata dengan lembut, jelas dia tahu bahwa Duan Tianfeng adalah untuk kebaikannya sendiri. Lagi pula, kompetisi hanya menghabiskan banyak semangat juang, dan hal berikutnya yang harus dihadapi adalah perfeksionis Douxian Bintang 2. Oke, pertandingan kedua, Xiaoyan vs Feng Yu. Jika kalian berdua sudah siap, maka mari kita mulai permainannya. Duan Tianfeng tidak banyak bicara ketika melihat Xiaoyan seperti ini, dan mengumumkan secara langsung. Tuan ketiga, saudara Xiaoyan baru saja menghabiskan banyak pertempuran di dalam pertempuran. Lebih baik membiarkan yang lain membandingkan terlebih dahulu, dan kami akan membandingkan pada akhirnya, sehingga saudara Xiaoyan dapat memulihkan ki pertempuran. Feng Yu melangkah maju dan berkata, tetapi wajahnya penuh dengan kebanggaan yang mendominasi, seolah-olah memenangkan pertempuran ini tidak dapat dihindari. Kebaikan saudara Feng Yu diterima oleh Xiaoyan, tetapi saya seorang alkemis, jadi saya tidak perlu istirahat. Xiaoyan melirik Feng Yu dengan acuh tak acuh, dan menemukan bahwa orang ini sepertinya memiliki kesempatan untuk menang. Membantu mencibir. Setelah selesai berbicara, Xiaoyan juga mengeluarkan beberapa pil obat dari Naji dan menelannya langsung di depan mata semua orang. Pil obat ini secara alami adalah pil pemulihan yang cukup umum, yang sebagian besar hanya peringkat pertama dan kedua kaisar, yang dikumpulkan Xiaoyan pada hari kerja, tetapi meskipun peringkatnya rendah, jumlahnya lebih baik untuk Xiaoyan karena menjadi seorang apoteker. Orang kuat biasa tidak memiliki kemewahan seperti itu. Petik 2. Petik 2. Melihat Xiaoyan melahap begitu banyak, pembangkit tenaga listrik lainnya tidak bisa menelan air liur kering mereka. Bahkan seorang apoteker yang cukup kaya untuk menyaingi negara tidak harus memamerkannya. Jika itu masalahnya, mari kita mulai. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan dan Feng Yu memasuki pegunungan yang kompetitif. Kekuatan Feng Yu tidak jauh lebih lemah dariku. Sepertinya Xiaoyan pasti akan kalah kali ini, kata Mu Ge sambil tersenyum. Itu belum tentu benar, saya pikir tidak hanya Feng Yu yang akan kalah, tetapi Anda juga akan kalah di tangannya. Liu Zu di samping mendengar kata-kata itu. Membela, sepertinya Sister Liu Qing tidak terlalu percaya pada Xiaoyan, hubungan mereka seharusnya baik. Duan Qifei juga memikirkannya sendiri. Saat Du Tianfeng mengumumkan dimulainya kompetisi, keduanya juga mengukur senjata mereka sendiri. Apa yang digunakan Xiaoyan masih merupakan penguasa kuno misterius dari api yang berbeda, sedangkan yang digunakan Feng Yu adalah pegangan besi hitam. Tidak ada yang aneh dengan besi hitam pekat ini, tetapi mengandung kekuatan ruang yang agak menakutkan, yang jelas cocok atribut Maple Rain. Dikatakan bahwa senjata Feng Yu adalah senjata abadi kelas 3. Kekuatannya tidak buruk, dan dengan atribut spasialnya sendiri,
kekuatannya bahkan lebih kuat. Sosok di luar lapangan tidak bisa tidak berkata, "Kamu bisa bangga bisa menggunakan pesawat ulang-alik segera setelah aku datang. Bahkan jika gagal, tidak ada yang akan membicarakanmu terlalu banyak." Jubah Feng Yu tertiup angin, dengan jejaknya, kekuatan ruang yang aneh, besi hitam pekat itu dipegang erat-erat di tangannya. Mana yang lebih kuat atau lebih lemah, kita masih belum tahu. Xiao Yan juga mendengus dingin, dan napas agung muncul. Kekuatan Douxian Bintang 2 di tahap awal mengalahkan Huo Bai di tahap selanjutnya dari Douxian Bintang 2. Kamu sangat kuat. Tapi aku adalah kekuatan sempurna dari Douxian Bintang 2. Ada terlalu banyak perbedaan di antara kita. Aku merasakan Douqi yang mempesona di tubuh Xiao Yan. Tiba-tiba Feng Yu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, tahap awal Douxian Bintang 2 dan Douxian Bintang 2 selesai, dan persepsi di atas kekuatan itu benar-benar tidak kecil. Kekuatan tempur Xiao Yan memang tirani. Jika kekuatan Xiao Yan lebih kuat, saya khawatir Feng Yu tidak akan memiliki banyak peluang untuk menang. Tetapi kekuatan Xiao Yan terlalu lemah, saya khawatir tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Apakah semua orang kuat di kota gunturmu begitu arogan? Sosok yang baru saja memberitahuku ini sekarang sedang berbaring. Kamu adalah orang kedua yang berkata begitu, kuharap itu tidak sama dengan berbaring yang kedua. Xiao Yan mencibir. Wah, terkadang, menjadi sombong tanpa kekuatan disebut mempermalukan diri sendiri. Feng Yu mendengar kata-kata itu, dengan niat membunuh yang dingin di wajahnya yang lembut, memelototi Xiao Yan. Berhenti bicara omong kosong, ayo bertarung. Xiao Yan mendengus dingin, dan segera mengembalikan penguasa kuno yang berat dari api yang berbeda ke telapak tangannya, karena meskipun Maple Rain ini sombong, ia memiliki modal yang arogan. Kekuatan penuh dari pertempuran abadi bintang 2, untuk Yan saat ini, itu sama saja dengan tekanan yang sangat tirani. Karena kamu mencari kematian, maka kamu tidak bisa menyalahkanku. Ambillah. Feng Yu mendengar kata-kata itu, tetapi dia tidak lagi sopan kepada Xiao Yan, dan dengan pria seperti ini, dia harus menggunakan kekuatan keputusan untuk membuatnya menyerah. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Minum. Pukulan tiba-tiba, Feng Yu memimpin, lengannya bergetar, dan pesawat ulang-alik melintas dengan sentuhan kekuatan luar angkasa perak, seperti petir perak, itu meledak di Xiao Yan dalam sekejap. Petir perak itu sangat cepat, dan dengan berkat kekuatan ruang, dalam satu napas, itu akan mengenai Xiao Yan. Bang bang bang, tepat saat kilat perak hendak menyerang Xiao Yan, penguasa kuno abadi api abadi yang hitam pekat tiba-tiba menunjukkan kekuatan api yang sangat panas, dan kemudian menyerang Feng Yu. Kekuatan api yang menyilaukan tiba-tiba muncul, pesawat ulang-alik mengubah arah serangan, dan menabrak langsung ke tanah. Kebetulan ada batu padat berukuran beberapa meter, tetapi berubah menjadi bubuk di bawah serangan pesawat ulang-alik. Kekuatan penuh Douxian Bintang 2 Feng Yu, ditambah dengan atribut ruang misterius itu, jika dia terkena, aku khawatir bahkan Xiao Yan tidak akan mampu menanggungnya. Hahaha. Ayo lagi. Tawa arogan Xiao Yan bergema di pegunungan yang kompetitif. Sialan, melihat bahwa pesawat ulang-aliknya telah diubah oleh Xiao Yan menggunakan suhu nyala api yang tinggi, Feng Yu segera menggerakkan telapak tangannya, dan pesawat ulang-alik kembali ke telapak tangannya, tetapi dia tidak menggunakannya. Di lapangan, aura yang sangat mendominasi perlahan meresap dari tubuh Feng Yu. Aura ini, bahkan pembangkit tenaga listrik Douxian Bintang 2 biasa, belum pernah ada sebelumnya. Aura baru saja muncul, dan Xiao Yan merasakan semburan rambut di kulit kepala. Jelas arogansi orang ini beralasan. Lihat gerakannya, dengan munculnya aura yang mendominasi ini, seluruh ruang dipenuhi dengan kekuatan ruang putih susu. Cakar tiba-tiba membengkak puluhan kali, dan ada suara samar tulang yang bergesekan, yang sangat menakutkan. Saat berikutnya, sosok Feng Yu meledak, menyapu langit dengan cakar yang dibentuk oleh tekukan telapak tangan, dan menyerang Xiao Yan. Cakar yang berisi kekuatan ruang yang mempesona baru saja melompati langit, dan tiba-tiba terdengar suara robekan meledak. Itu juga pertama kalinya banyak pembangkit tenaga listrik di luar lapangan melihat Feng Yu mengerahkan seluruh kekuatannya, dan mereka bisa segera merasakan gelombang yang menyesakkan dari pukulan yang mengerikan itu. Ini sangat kuat. Melihat pukulan kuat ini, Xiao Yan tidak berani menganggap enteng, dan ki pertarungannya langsung menjadi bergejolak. Satu jari di langit, panggil langit dan bumi. Sebuah suara keras muncul dari mulut Xiao Yan dengan tergesa-gesa,
dan tepat di atas jari telunjuk Xiaoyan, sinar energi yang sangat menakutkan dengan cepat berkumpul dengan kecepatan yang terlihat oleh orang telanjang mata. Cici, kedua sosok itu, di bawah pengawasan puluhan orang di luar arena, bertabrakan seperti meteorit, saling menabrak, fluktuasi energi mereka yang menakutkan mengguncang seluruh pegunungan yang kompetitif. Sinar cahaya besar Xiaoyan di telapak tangannya membawa suara angin sepoi-sepoi yang menakutkan yang menggerakkan seluruh ruang, dan dengan kejam diarahkan ke Maple Raindrop. Kekuatan serangannya adalah yang paling tirani sejak Xiaoyan menguasai 4 jari langit. Suara pelan angin pecah perlahan meledak di udara. Riak energi yang intens dekat dengan jubah Feng Yu, dan wajahnya tidak tergerak oleh serangan Xiaoyan. Hancurkan untukku. Bai Zhang Zimang memiliki api merah menyala, yang sangat menakutkan, tetapi setelah bertemu dengan cakar raksasa Feng Yu di luar angkasa, auranya benar-benar melemah sedikit. Bang bang bang. Tidak lama kemudian, 100 kaki jari itu benar-benar terkoyak oleh cakar raksasa Maple Rain Space. Benar-benar tirani. Xiaoyan tersenyum tak berdaya di dalam hatinya, dan kemudian menyaksikan cakar raksasa luar angkasa menyerangnya tanpa ragu-ragu. Saat Feng Yu memotong 700 Zhangqi berturut-turut, dia memecahkan Feng. Serangan pertama Yu. Awalnya, Feng Yu berencana untuk memberi Xiaoyan catatan tentang Ma Wei sementara cakar raksasa di ruangnya belum hilang, tetapi di sana dia berpikir bahwa Xiaoyan sangat berpengalaman dalam pertempuran sehingga dia akan mengerahkan senjatanya untuk menyerang setelah menunjukkan 100 miliknya, Sang Jari. Puff! Serangan Feng Yu menghilang, dia segera mundur beberapa langkah, dan kemudian melihat aura api yang sangat terang di tubuh Xiaoyan. Aura menyala ini lebih tirani daripada bintang 2 dosian kesempurnaan api atribut pembangkit tenaga listrik Feng Yu temui. Itulah sebabnya Feng Yu menggunakan semua kekuatannya segera setelah dia datang, dan dia tidak ingin memberi Xiaoyan kesempatan untuk melawan. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama, ruang putih susu yang melawan Qi di tubuh Feng Yu muncul, dan kemudian dia langsung mengepalkan tinjunya. Zaidu menyerang Xiaoyan. Xiaoyan adalah seorang alkemis dari peringkat keempat peringkat abadi, dan keterampilan bertarung berbasis ruang umum tidak berguna baginya. Misalnya, keterampilan bertarung mencekik luar angkasa sangat kuat, tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan terlalu kuat. Begitu dia menggunakan itu sendiri, saya khawatir Xiaoyan akan memiliki wawasan pertama, paling-paling itu hanya membuang-buang dendam. Tingkat ketujuh menghancurkan penguasa langit. Xiaoyan melihat bahwa Feng Yu sedang menyerang, dia langsung mengangkat penggaris berat itu, dan memotongnya setinggi 7 kaki, mencoba menghentikan kecepatan Feng Yu. Kedua kekuatan bertabrakan bersama, yang juga menyebabkan fluktuasi energi yang cukup tirani, tetapi keduanya masih tidak dapat dibedakan. Hanya dengan tingkat keterampilan bertarung ini, kamu tidak bisa mengalahkanku. Cermin luar angkasa. Dengan raungan, cakar Feng Yu menekuk menjadi gerakan mulut elang, dan kemudian seluruh langit ditutupi dengan ruang putih susu. Benar-benar terselubung. Saat berikutnya, hujan maple yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan mata Xiaoyan. Serangan di tangan hujan maple yang tak terhitung jumlahnya semuanya menakutkan, seolah-olah masing-masing adalah tubuh nyata, tetapi tidak ada keraguan bahwa mereka terkena serangan seperti itu. Pukulan yang mengerikan pukul, saya khawatir tidak mati atau terluka parah. Apakah ini tipuan klon sejati dan palsu? Kamu terlalu meremehkanku. Xiaoyan mendengus dingin, dan kemudian penguasa Yihuo Henggu berhenti di depan dadanya, matanya tertutup rapat, dan dia berdiri. Lantai pertama istana spiritual batin di alam jiwanya energi berkedip. Xiaoyan, jatuh. Sebuah suara yang sangat bangga memenuhi seluruh ruang, dan kemudian keterampilan bertarung yang mengerikan di tangan Feng Yu yang tak terhitung jumlahnya juga dipadatkan dan ditembakkan ke arah Xiaoyan. Kamu Mingtian. Tangisan nyaring perlahan memenuhi seluruh ruang, seperti kegelapan sebelum fajar, dan surut, dan kemudian bayangan hujan maple yang tak terhitung jumlahnya hancur seketika. Tampaknya Xiaoyan tidak mengharapkan kekuatan jiwa yang begitu menakutkan. Serangan yang diselesaikan oleh Maple Rain menghilang dalam sekejap, dan rasa sakit dari kedalaman jiwa muncul di dahi. Sialan, sialan, Feng Yu layak menjadi pembangkit tenaga listrik lengkap dari bintang 2 dosian. Dia membiarkan serangan jiwa Xiaoyan menjadi kuat, dan hanya mematahkan serangannya sendiri, dan dia terbangun dalam keadaan kesurupan. Xiaoyan, satu gerakan akan menentukan hasilnya. Feng Yu berkata, seolah-olah dia benar-benar tidak sabar setelah diserang oleh jiwa Xiaoyan. Begitu suara itu jatuh,
pesawat ulang-alik hitam legam tiba-tiba membengkak di tubuh Feng Yu, dan segera menjadi beberapa ratus kaki ukurannya. Dengan darahku, pesawat ulang-alik ruang angkasa. Napas yang mendominasi tiba-tiba memenuhi udara, dan kemudian di depan mata semua orang, Feng Yu menyemburkan darah itu memuntahkan pesawat ulang-alik hitam legam. Pada saat itu, pesawat ulang-alik tampaknya memiliki kebijaksanaan, dan itu langsung berubah dari hitam legam menjadi perak yang sangat terang. Pesawat ulang-alik perak tampaknya menyerap hampir semua kekuatan Maple Rain. Dengan napas kuat, perlahan menatap Xiao Yan. Di bawah kekuatan ini, seolah-olah Dosian Bintang 2 adalah pembangkit tenaga listrik yang lengkap, dan dia hanya bisa jatuh. Setelah serangan habis-habisan Feng Yu, Xiao Yan merasakan krisis dengan rambutnya yang berdiri tegak dari pesawat ulang-alik perak berukuran ratusan meter. Dia tahu itu. Dia telah terkunci dalam serangan itu. Rasa penindasan yang luar biasa berat menyelimuti Xiao Yan, bukan hanya karena pesawat ulang-alik, tetapi juga karena kekuatan penuh Feng Yu dari kesempurnaan Bintang 2 Dosian. Itu artinya, Xiao Yan mencibir, dan kemudian penguasa kuno Yi Huo Heng dipegang erat-erat di tangannya, dan penguasa yang berat itu menunjuk langsung ke hujan maple yang mengesankan, dan niat bertarung yang mengejutkan muncul. Saat berikutnya, energi langit dan bumi di ruang ini tiba-tiba menjadi ganas, dan bahkan banyak orang kuat di luar lapangan tidak bisa menahan napas. Dalam menghadapi pukulan kuat Feng Yu, bagaimana Xiao Yan bisa menghadapinya? Apa yang dilakukan Xiao Yan ini? Serangan Feng Yu benar-benar telah membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 2. Banyak pembangkit tenaga listrik di luar lapangan menyaksikan pertempuran yang sangat menarik di pegunungan yang kompetitif, dan laba-laba Li tidak membantu tetapi berbicara. Tes, Xiao Yan ini benar-benar tidak mudah. Tiba-tiba, Feng Yu, siapa yang bisa memaksa Feng Yu menggunakan bagian bawah kotak? Muge menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan Feng Yu menggunakan kekuatan darah untuk melemparkan pesawat luar angkasa, bahkan dia kuat. Dia hanya bisa sementara menghindari keunggulannya, belum lagi Xiao Yan, yang kekuatannya hanya pada tahap awal Bintang 2 Dosian, jelas memiliki takdirnya sendiri. Apakah kamu perlu mengambil tindakan? Latar belakang identitas Xiao Yan tidak lemah, jadi dia tidak dapat mengalami kecelakaan di benua timur kita. Duan Tianfeng juga menyaksikan serangan tirani dari keduanya di lapangan, dan segera jatuh ke dalam perenungan. Tapi saat Duo Tianfeng sedang merenungkan, serangan di dalam pegunungan yang kompetitif semakin panas. Xiao Yan, lepaskan perlawananmu. Jika kamu mengaku kalah, kamu masih bisa memiliki tempat tinggal yang layak. Feng Yu berkata dengan wajah pucat setelah pukulan terkuatnya. Xiao Yan tidak memperhatikan Feng Yu, karena dia tahu bahwa Feng Yu juga memiliki kebanggaan mutlak, jadi dia secara alami akan menunggu Xiao Yan menyerang dan mengembun. Di langit, pada saat ini, ada kekuatan ruang yang sangat tirani. Namun, saat Xiao Yan sepenuhnya mengaktifkan teknik pertempuran Qigongnya dan penguasa kuno api yang berbeda, energi langit dan bumi di seluruh pegunungan yang kompetitif menjadi ganas, dan kemudian energi kekerasan menjadi semakin ganas, dan akhirnya di bawah bimbingan dari Xiao Yan, jejak energi menjadi energi merah pucat yang tebal tiba-tiba muncul dari kehampaan pegunungan yang kompetitif, dan akhirnya melilit penguasa kuno api abadi di tangan Xiao Yan. Energi merah muda ini baru saja melilit penguasa kuno api yang berbeda, dan tiba-tiba seluruh ruang, hembusan angin muncul, dan hembusan ini dapat dengan mudah menghancurkan bebatuan dan pohon di pegunungan yang kompetitif sesuka hati. Sampai saat ini, wajah orang-orang kuat di luar lapangan perlahan-lahan menjadi khusyuk. Orang ini, aku khawatir dia menggunakan keterampilan bertarung peringkat suci. Spider Lee berbicara sedikit, dan ada sedikit kekhawatiran dalam suaranya. Meskipun serangan Feng Yu juga merupakan peringkat suci, dibandingkan dengan Xiao Yan, masih ada celah. Alasan mendasar adalah bahwa keterampilan bertarung Xiao Yan benar-benar membuat seluruh ruang menjadi ganas, dan bahkan menyerap kekuatan di seluruh ruang. Sabu-sabu, tatapan Feng Yu yang awalnya gigih akhirnya menjadi bermartabat di bawah serangan tirani Xiao Yan. Siapapun bisa melihat bahwa serangan Xiao Yan jelas tidak sederhana. Ini masih sedikit. Xiao Yan dengan paksa menahan rasa sakit yang luar biasa yang berasal dari tubuhnya, lalu menatap energi kemerahan yang luar biasa tebal di atas penguasa kuno api abadi, dan meludahkan sepatah kata pun. Sungguh Xiao Yan, itu tidak mengecewakanku. Mari kita akhiri pukulan terakhir kita. Setelah beberapa saat, tawa hangat muncul di wajah Feng Yu,
dengan ekspresi tawa yang tak tertandingi. Suasana mendominasi memenuhi seluruh ruang, membawa suasana ruang menjadi ekstrim. 6 teratas, aku akan membuat keputusan. Xiao Yan mendengus dingin, dan kemudian mengangkat penguasa kuno Yi Huo Heng dengan lembut, dan kekuatan misterius tiba-tiba terisi. Ayo, Feng Yu tersenyum, telapak tangannya tiba-tiba mencubit tempat Xiao Yan berada, dan pesawat ulang-alik perak di sampingnya meledak dengan aura yang tak tertandingi, dan pesawat ulang-alik lewat ruang menjadi terdistorsi dalam sekejap. Saat berikutnya, energi merah bercahaya substantif tiba-tiba berkumpul dari segala arah pegunungan kompetitif di tengah teriakan keras Xiao Yan. Selain itu, ki pertempuran merah api yang mempesona di tubuh Xiao Yan juga menyatu dalam sekejap. Tiba-tiba, energi api di penguasa kuno api yang berbeda menjadi sangat bergejolak, dan bahkan ruang di sekitarnya terlihat dengan mata telanjang. Kecepatannya runtuh, dan pada saat berikutnya, dia melemparkan penguasa kuno Yi Huo Heng di tangannya dengan keras. Pesawat ulang-alik perak dan sinar energi merah Xiao Yan baru saja keluar, dan tiba-tiba, di seluruh ruang, ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Bang bang bang, begitu keduanya bersentuhan, sinar energi merah Xiao Yan langsung jatuh ke arah angin, perlahan-lahan kalah dari pesawat ulang-alik perak. Pesawat luar angkasa telah dipelihara oleh darah hidupku, dan cukup mudah bagi elemen luar angkasa untuk berurusan dengan elemen api. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kali ini, kamu tersesat. Feng Yu melihat serangan di lapangan, matanya langsung memerah, dan kekuatan ruang perak terus berkumpul ke arahnya, samar-samar menunjukkan tanda-tanda menghancurkan kekuatan Xiao Yan. Ini benar-benar kekuatan tirani, tapi hampir sampai. Pindahkan penguasa langit, hancurkan untukku. Xiao Yan melihat pesawat luar angkasa yang semakin kuat, dan segera tersenyum ringan ke arahnya, sudut mulutnya, dan kemudian dua di mana para pejuang bertarung, energi merah menyala Xiao Yan tiba-tiba berubah menjadi bubuk di langit, dan segera mengembun, sentuhan rune misterius, yang membentuk tirai cahaya melingkar, dan tirai cahaya melingkar tidak ragu sama sekali, langsung menelan seluruh pesawat luar angkasa. Sadar akan adegan ini, Feng Yu menyemburkan seteguk darah, dan pesawat ulang-aliknya benar-benar ditelan oleh Xiao Yan. Biarkan kamu merasakan hadiah yang luar biasa ini. Melihat wajah Feng Yu yang bertanya, Xiao Yan tiba-tiba tertawa muram, dan energi pertempuran di tubuhnya seperti gelombang, menatap pesawat ulang-alik. Tabrakan. Setelah beberapa saat, pesawat ulang-alik perak terbelah dari kekosongan tertentu, dan kemudian perlahan-lahan muncul. Hanya saja di pesawat luar angkasa saat ini, kekuatan tidak hanya memiliki kekuatan ruang yang mempesona, tetapi bahkan Xiao Yan telah menambahkan semangat juang dari atribut api. Tidak mungkin. Feng Yu melihat bahwa serangannya benar-benar ditelan oleh Xiao Yan dan berubah menjadi serangan yang lebih kuat, bersiul ke arahnya, sosoknya meledak. Pada saat ini, dia tidak memiliki semangat juang yang berlebihan, jadi jika dia dengan gegabah menghadapi serangan ini, dia pasti akan kalah. Akui kekalahan, kalau tidak serangan ini cukup untuk membunuhmu. Xiao Yan berkata perlahan sambil berdiri di langit. Aku kalah. Feng Yu juga menatap Xiao Yan, merasa sedikit tidak berdaya, karena dia juga bisa merasakan bahwa Xiao Yan saat ini berada di akhir pertempuran. Jika dia bisa bertahan lebih lama lagi, Xiao Yan pasti akan kalah tidak diragukan lagi, tetapi kekuatan pesawat ulang-alik ini sudah jelas, tetapi saat ini, tidak mungkin bagi saya untuk menolak. Di game kedua, Xiao Yan menang. Tepat setelah Duan Tianfeng bergegas ke pegunungan kompetitif untuk mengumumkan bahwa itu sudah berakhir, sosok Xiao Yan jatuh dari langit dalam sekejap, wajahnya pucat, dan napasnya terengah-engah. Dia benar-benar pria yang putus asa. Tangan Duan Tianfeng cepat, dia langsung menangkap sosok Xiao Yan, dan kemudian kekuatan lembut terus memberinya nutrisi. Feier, bawa Xiao Yan kembali untuk beristirahat, tidak ada hubungannya dengan dia. Duan Tianfeng langsung menyerahkan Xiao Yan ke Duki Fei, dan kemudian melanjutkan untuk memimpin kompetisi untuk 6 besar. Setelah itu, sekelompok orang kuat melihat Xiao Yan yang tidak sadarkan diri dan Feng Yu yang pucat, dan hati mereka penuh kejutan, karena mereka semua tahu bahwa Xiao Yan ini mungkin pria yang lebih menakutkan daripada Feng Yu. 3 hari telah berlalu sejak 6 pertandingan teratas berakhir, dan 6 besar juga milik. Mereka adalah Pastoral dari Mercenary Guild, Spiderly dari Six Signs Religion, Blood Crystal dari Blood Cloud Sect, Zhou Mi dari Pelelangan,
dan pembangkit tenaga listrik yang agak misterius, bersama dengan Xiao Yan, total ada 6 orang. Tahap pertama kompetisi akhirnya memasuki tahap akhir, yang memenuhi seluruh dunia guntur dengan bau panas yang luar biasa. Bagaimanapun, tempat pertama hanya bisa mendapatkan Thor Scroll, dan 3 teratas akan diberi hadiah. Jadi di antara 6 orang, tidak ada keraguan bahwa masih ada putaran pertempuran yang cukup berapi-api. Di antara 6 orang, kecuali Xiao Yan, yang kekuatannya hanya pada tahap awal Dosian Bintang 2, 5 orang lainnya semuanya sempurna Dosian Bintang 2. Bagaimanapun, meremehkan dia, pria arogan seperti Feng Yu yang bisa bersaing dengan Muge dikalahkan di tangannya. Tes, Xiao Yan koma selama 3 hari. Karena dia dalam keadaan koma, Duki Fei mengirim Xiao Yan kembali ke kediamannya, jadi dia dalam keadaan koma. Pada saat itu, ketika saya bertarung dengan Feng Yu, saya dengan gegabah menggunakan penguasa penggeser surga untuk mengalihkan serangan pesawat ulang-alik Feng Yu, untuk menambah kekuatan saya sendiri untuk membentuk serangan tirani untuk melakukan serangan balik. Pada saat itu, Feng Yu juga kelelahan. Di alam ini, dalam menghadapi serangan tirani seperti itu, satu-satunya pilihan adalah mengakui kekalahan, tetapi Xiao Yan tidak mudah untuk dihadapi. Bagaimanapun, serangan yang ditunjukkan oleh Feng Yu sangat kejam. Tentu saja, penguasa penggeser surga akan meningkat dengan kekuatan Xiao Yan, tetapi kemampuan Xiao Yan untuk mentransfer serangan pembangkit tenaga listrik lengkap Dosian Bintang 2 dengan kekuatan Dosian Bintang 2 pada tahap awal masih terlalu banyak untuknya, beban sendiri. Dalam analisis terakhir, kekuatan Xiao sendiri terlalu lemah. Jika kekuatannya berada di tengah atau akhir tahap Dosian Bintang 2, akan lebih mudah untuk berurusan dengan Feng Yu. Ada apa? Xiao Yan baru saja membuka pupil matanya dan duduk dari tempat tidur. Rasa lapar dan nyeri langsung keluar. Jelas, pertempuran dengan Feng Yu hampir menghabiskan energi dendamnya, meninggalkan beberapa bahaya tersembunyi. Namun setelah beberapa saat, Xiao Yan menyadari ada sesuatu yang aneh di tubuhnya. Inti ember atribut api di tubuhnya benar-benar menjadi gelisah, dan energi gelisah meresap langsung dari inti ember, dengan mudah menyapu seluruh rumah. Kekuatan jiwa, segel. Saat berikutnya, wajah Xiao Yan menjadi bahagia. Jelas, adegan ini merupakan tanda terobosan bagi Xiao Yan. Saya tidak pernah berpikir bahwa berkelahi dengan Feng Yu benar-benar akan membuat saya menyentuh ambang panggung tengah dari Bintang 2 Dosian. Itu dapat dianggap sebagai berkah tersembunyi. Xiao Yan tersenyum sedikit, dan kemudian tanpa ragu-ragu, dia menutup matanya dan perlahan-lahan mengendalikan kekuatan kekerasan ini, yang merupakan inti dari tubuh bagian dalam. Promosi di Dosian terutama merupakan pelatihan singkat Dosian, tetapi setiap kali Anda menemukan promosi tingkat tinggi antara Dosian, itu akan menarik Dosian Tribulation, jadi ini juga salah satu alasan utama kelangkaan yang kuat dan pertarungan abadi yang kejam. Lagi pula, tingkat kesengsaraan pertarungan abadi yang mengerikan, jika gagal, saya khawatir itu akan memusnahkan para perampok. Kecelakaan, energi atribut api yang ganas menyebar, membuat seluruh rumah berdiri. Tetapi untungnya, dengan isolasi kekuatan jiwa Xiao Yan, tidak satu pun dari kekuatan ini yang meluap. Sedot untukku. Setelah Xiao Yan menyiapkan segalanya, dia perlahan-lahan mengendalikan inti ember atribut api dan perlahan-lahan menghirup energi pertempuran ke dalam inti ember. Dengan energi agung yang menyatu dan menyerapnya, energi Xiao Yan habis, kekuatan juga akan menjadi terobosan alami ke tahap tengah pertempuran abadi Bintang 2. Penyerapan semacam ini jelas membutuhkan waktu lama, tetapi untungnya, pertempuran untuk 3 besar akan dimulai dalam 10 hari. Apakah Xiao Yan baik-baik saja? Di pavilion tidak jauh dari tempat tinggal Xiao Yan. 4 bayangan indah perlahan berdiri di antara mereka. Keempatnya adalah saudara perempuan dari keluarga Yu, Liu Qing dan duo Qifei. Mereka berempat dapat dianggap terkait dengan Xiao Yan, dan mereka adalah perempuan. Jadi mereka berpikiran sama dan berkumpul bersama secara alami. Setelah Xiao Yan bertarung melawan Feng Yu pada saat itu, dia pingsan karena dia terlalu banyak mengkonsumsi ki pertempuran. Tapi orang ini benar-benar di luar dugaanku, dia mampu mengalahkan Feng Yu. Kamu tahu, Feng Yu, orang ini kekuatan orang ini cukup untuk menduduki peringkat 3 besar Lei Cheng. Dia pernah dipuji sebagai eksistensi menakutkan yang bersaing dengan Muge, tapi dia tidak pernah berharap kalah di tangan Xiao Yan. Benar-benar kuda hitam dalam kompetisi ini.
Duo Qifei masih memiliki ekspresi yang agak terkejut sampai sekarang. Kakak Xiao Yan benar-benar luar biasa. Yu Wei sedikit mengangguk ketika mendengar ini, jelas sangat senang atas kemenangan Xiao Yan. Hubungan antara kalian berdua dan Xiao Yan, sepertinya, hanya ada 4 orang di pavilion, dan Liu Qing berkata perlahan. Xiao Yan adalah kepala alkemis dari Sekte Yu kita. Yu Ranran secara alami cerdas dan pintar. Mendengar kata-kata Yu Ranran, keraguan Liu Qing menjadi lega. Jika tidak, Liu Qing berpikir bahwa Xiao Yan memiliki hubungan intim dengan kedua putri mereka. Tahap pertama kompetisi hampir berakhir. Saya tidak tahu peringkat apa yang bisa didapat Xiao Yan. Du Qifei tertawa. Saya pikir dia yang pertama. Liu Qing juga tersenyum. Saudari Liu Qing, kamu tampaknya cukup percaya diri pada Xiao Yan. Tetapi kekuatan dari 5 pembangkit tenaga listrik lainnya tidak boleh diremehkan. Mereka tidak hanya sukses dengan Dosian Bintang 2, tetapi juga dengan pembangkit tenaga listrik di tahap awal Bintang 3 Dosian. Peluang Xiao Yan untuk menang mungkin sangat rendah jika dia lolos tanpa kalah. Du Qifei, sebagai wanita tertua dari lembah guntur yang menempa pedang, secara alami mengetahui detail dari 5 pembangkit tenaga listrik lainnya. Membaca www Kansu. Meskipun kekuatan bertarung Xiao Yan tidak buruk, kesenjangan kekuatannya terlalu jelas. Rencana terbaik adalah agar Xiao Yan masuk 3 besar. Adapun nomor 1, saya khawatir tidak ada harapan. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Apa tahap kedua kompetisi? Saat berikutnya, Liu Qing berkata sedikit, jelas identitas Du Qifei tidak buruk, aku takut dia tahu sesuatu. Kita dapat mencoba di tahap kedua, tetapi jumlah orang yang mendaftar untuk tahap kedua harus lebih sedikit, dan waktu untuk mengakhiri harus segera. Duo Qifei mendengar kata-kata itu, sedikit memiringkan kepalanya dan berkata, berbicara tentang tahap kedua pada saat itu, bahkan dalam identitasnya, ada rasa ketidakberdayaan, jelas, tahap kedua ini bukan kekuatannya. Jumlah pelamar rendah. Liu Qing tiba-tiba bertanya-tanya ketika dia mendengar kata-kata itu. Karena sorotan sebenarnya ada di tahap ketiga, kata Duo Qifei sambil tersenyum. Tahap ketiga, tapi aku gelisah baru-baru ini. Tampaknya ada kekuatan aneh yang mengalir ke tempat ini. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit. Jelas, sebagai elemen ringan di tahta suci, dia cukup sensitif terhadap kekuatan kegelapan dan kejahatan. Bahkan di dunia guntur yang dipenuhi dengan guntur yang sangat menakutkan, itu masih membuat Liu Qing merasakan aura yang agak tidak percaya diri. Pertahanan di Forge Thunder Valley kita dan dunia sangat ketat, dan tidak mungkin sesuatu terjadi. Du Qifei menghibur. Semoga. Selanjutnya, mari kita tunggu dan lihat, siapa yang akan memenangkan kejuaraan di tahap pertama kompetisi. Setelah itu, keempat gadis itu juga mendiskusikan sesuatu dengan gamblang. 10 hari berlalu dengan cepat. Dalam 10 hari terakhir, 6 pembangkit tenaga listrik dapat digambarkan sebagai pintu tertutup, mencoba mundur. Lagi pula, tidak satu pun dari 6 pembangkit tenaga listrik yang memasuki final saat ini adalah lampu hemat bahan bakar. Jika Anda tidak bergegas, Anda akan kalah telak. Boom boom boom. Hari ini adalah acara di mana 6 besar maju ke 3 besar. Saya mendengar bahwa di antara 6 besar kali ini, ada 5 bintang 2 Dosian dengan kekuatan penuh, dan ada yang tidak terduga. Kekuatannya hanya pria bintang 2 pertama yang juga menerobos. Benarkah atau tidak, pria di tahap awal Dosian bintang 2 juga bisa masuk 6 besar, jadi saya bisa pergi ke saya. Pergi, Anda tahu. Apa? Jangan melihat kekuatan bintang 2 Dosian orang lain di tahap awal, tetapi yang lain telah mengalahkan Feng Yu favorit yang memenangkan kejuaraan ini. Jika mereka meremehkannya, aku takut. Apa? Feng Yu, dialah yang setenar lagu pastoral. Anak yang sombong. Di arena tandus, ada ribuan orang di kali ini, dan beberapa suara berisik terus berbicara. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini adalah kontestan yang sudah tersingkir, tetapi sekarang setelah 6 besar telah maju ke 3 besar, mereka pasti akan sangat menarik, jadi mereka datang untuk menonton di arena tandus. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Kakak Feng, mendengarkan ejekan terus-menerus dari orang-orang di sekitarnya, sosok cantik berbicara dengan lembut, karena takut membuat pria di sekitarnya tidak bahagia. Zuer, itu tidak masalah. Xiao Yan itu sangat kuat, dan aku selalu merasa bahwa dia sengaja menyembunyikan sesuatu.
Jika kamu menghadapinya, kamu tidak boleh gegabah. Jika kamu kalah, lebih baik mengaku kalah. Setelah kekalahan Xiao Yan, arogansi arogan yang tak terkalahkan juga melemah, dan tidak peduli apa yang lainnya, dia tidak marah. Lagi pula, jika Xiao Yan tidak menahan napas terakhirnya dan tidak menyerangnya secara langsung, sehingga memberinya waktu untuk mengakui kekalahan, Feng Yu tidak ragu bahwa dia mungkin telah jatuh di bawah serangan yang mengerikan itu. Di mana Xiao Yan? Kenapa kamu tidak melihatnya? Setelah beberapa saat, sosok keempat wanita itu perlahan datang ke depan arena, tetapi Xiao Yan tidak ditemukan. Pada saat ini, di depan arena, 6 kursi yang disiapkan khusus untuk 6 pemain teratas muncul di depan mata semua orang. Petik 2. Saya baru saja pergi ke kediamannya, dan sepertinya dia masih mundur. Liu Qing menggelengkan kepalanya sedikit. Mereka tidak berani mengganggu mundurnya para abadi yang bertarung, jika tidak, mereka tidak akan mampu menanggungnya jika sesuatu terjadi. Tidak masalah, jika Xiao Yan tidak datang sebentar, aku akan meminta saudara laki-laki kelima untuk menunda waktu permainan. Du Qifei juga memiliki temperamen seorang wanita muda tertua, dan berkata langsung dengan caranya sendiri. Hei, arena hari ini benar-benar hidup. Setelah beberapa saat, duo Tianfeng membawa tim prajurit yang terlatih langsung ke arena, dan suaranya memenuhi seluruh arena. Tuan ketiga ada di sini, sepertinya permainan akan segera dimulai. Ayo, ayo, beli dan pergi. 6 teratas maju ke 3 besar, datang dan bertaruh. Saya membeli Madrigal, 10.000 koin emas. Aku akan membeli Zhou Mi, 20.000 koin emas. Sebuah teriakan datang dari suatu tempat di arena. Taruhan semacam ini secara alami tidak berada dalam lingkup manajemen Forge Blade Thunder Valley, jadi tidak diblokir oleh Forge Tianfeng. Mengapa tidak ada yang membeli Xiao Yan? Orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu berkata dengan sedih. Siapa bilang tidak? Aku membeli Xiao Yan, 1 juta koin emas. Mendengar suara ini, Liu Qing segera menjulurkan kakinya yang panjang dan berjalan langsung ke arah orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu. Sebuah cincin dengan garis-garis khusus melintas langsung dilempar. Ini memang 1 juta koin emas. Peluang Xiao Yan adalah 1:100, hehe. Orang yang bertanggung jawab atas taruhan itu tersenyum jahat. Orang ini Xiao Yan beruntung bisa masuk 6 besar. Seorang pria di tahap awal bintang 2 Dosian tidak bisa masuk 3 besar, jadi menurutnya, bisnis Liu Qing tidak berbeda dengan kerugian membuat bisnis. Namun, orang yang bertanggung jawab atas taruhan tidak dapat membayangkan bahwa justru karena 1 juta koin emas Liu Qing, dia hampir bangkrut. Tuan ketiga, karena semua orang telah tiba, seharusnya mungkin untuk memulai pertempuran untuk 3 besar, kan? Muge berada di depan arena, dengan santai melirik kursi Xiao Yan, tetapi tidak ada sosok Xiao Yan, dan langsung berkata, "Di mana Xiao Yan?" Sepertinya dia menyadari bahwa Xiao Yan belum tiba, dan Duan Tianfeng segera mengerutkan kening. Tuan ketiga, sudah hampir waktunya untuk memulai, jika tidak, waktu yang ditentukan akan berlalu. Adapun mereka yang tidak muncul, itu hanya abstain. Zhou Mi di samping berkata sedikit, "Oh, oke. Saya mengumumkan bahwa 6 besar akan maju ke 3 besar, dan kompetisi akan secara resmi dimulai." Duan Tianfeng secara alami tidak dapat melanggar aturan untuk Xiao Yan sendirian. "Ayo mulai menggambar banyak," kata Duan Tianfeng perlahan. Begitu suara itu jatuh, 5 sosok, 3 pria dan 2 wanita, akrab satu sama lain dan mulai menggambar. Mid vs. Spiderly, Zhou Mi vs. Blood Crystal. Melihat mereka berempat perlahan-lahan mengungkapkan catatan di tangan mereka, orang-orang yang hadir tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak. Xiao Yan vs. Hei Mu, pria berjubah hitam terakhir perlahan mengulurkan telapak tangannya dan memutuskan pertandingan terakhir. Game pertama, Xiao Yan vs. Hei Mu. Duan Tianfeng meliriknya, suaranya jatuh begitu saja, dan tiba-tiba seluruh arena menjadi sunyi. Orang ini, jangan takut dan lari. Setelah beberapa saat, sosok Xiao Yan masih belum muncul, dan banyak orang yang hadir memiliki pemikiran aneh. Tuan ketiga, Xiao Yan sudah lama tidak muncul, jadi mari kita umumkan sesegera mungkin. Petik 2. Hei, biarkan kalian semua menunggu. Tepat ketika Duan Tianfeng hendak mengumumkan, kekosongan di depan pria berbaju hitam itu tiba-tiba terbelah, dan kemudian sosok yang dikenalnya muncul di hadapan semua orang. Xiao Yan. Menyadari adegan ini,
Pria berbaju hitam yang paling dekat dengan Xiao Yan sedikit terkejut. Jelas, mungkin ada sesuatu di tubuh Xiao Yan yang membuatnya cukup takut. Fluktuasi ruang. Feng Yu, yang berada di samping, melihat formasi perak yang muncul Xiao Yan, dan bisa mencium aura yang agak familiar. Beruntung ada cara untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, kalau tidak aku benar-benar tidak akan bisa mengejar. Itu tidak cukup untukmu, sepertinya ada aura yang familiar. Xiao Yan menatap tajam pada pria di hitam di depannya, niat bertarung yang agung memancar keluar. Pria kulit hitam ini memiliki aura jahat yang agak kabur, meskipun tersembunyi dalam-dalam, namun ditemukan oleh Xiao Yan. Aura orang ini sepertinya agak salah. Tahap tengah dari pertarungan bintang 2 abadi. Anak baik, ternyata itu adalah terobosan mundur. Duan Tianfeng melihat sosok Xiao Yan dan segera menyadari alasannya, mengapa Xiao Yan terlambat. Karena semua orang telah tiba, maka kalian berdua. Tolong, suara Du Tianfeng baru saja jatuh, dan sosok keduanya tiba-tiba berubah menjadi meteor dan mengalir ke pegunungan yang kompetitif. Melihat ini, pembangkit tenaga listrik di luar arena juga membuka mata mereka satu demi satu. Mereka juga ingin tahu siapa kuda hitam Xiao Yan dan pria berbaju hitam paling misterius yang akhirnya akan dibunuh. Kalian berdua, silakan masuk. Duan Tianfeng berkata perlahan kepada Xiao Yan dan pria misterius itu. Identitas dan kekuatan Xiao Yan secara alami jelas bagi semua orang, tetapi pria misterius itu sangat rendah hati sejak awal kompetisi. Tetapi tidak peduli seberapa rendahnya, setiap kali dia bertemu lawan yang kejam, dia akan menang, ditambah semua macam hal, oleh karena itu identitas misteriusnya. Orang ini tampaknya memiliki aura yang agak aneh. Liu Qing memandang pria misterius yang diselimuti jubah hitam dan bertanya-tanya apakah itu karena prapengetahuan elemen cahaya tentang kejahatan atau intuisi. Tidak ada aturan dalam kompetisi bahwa Anda harus menunjukkan wajah asli Anda, yang tidak diragukan lagi melindungi privasi beberapa pria yang wajahnya terluka dan tidak dapat diungkapkan, tetapi pada saat yang sama, itu juga memberikan alasan yang cukup tepat untuk pria tak dikenal tersebut. Aneh, Duo Qifei mendengar kata-kata itu, matanya yang indah sedikit berkedip, tetapi banyak orang yang hadir tidak menyadari bahwa di dahi bijaksana Duo Qifei, lingkaran cahaya misterius menghilang dalam sekejap. Halo misterius ini tidak muncul di masa lalu. Hari ini, saya bertemu dengan pria berpakaian hitam misterius yang hanya muncul sesaat, tetapi diukir dengan napas lapar, yang lebih tirani daripada siapapun yang hadir hari ini, seperti kehormatan semua orang, usia. Tak terduga. Hei, latar belakang orang ini sepertinya tidak normal. Pemakan jiwa di tubuh Xiao Yan secara alami melihat kelainan di tubuh Duo Qifei, tapi itu terlalu jauh untuk dipastikan. Xiao Yan dan orang-orang berbaju hitam bergegas ke pegunungan yang kompetitif, dan aura mengerikan memenuhi udara. Akhir dari dua bintang abadi yang bertarung. Dengan kekuatan jiwanya yang tirani, Xiao Yan merasakan aura pria berbaju hitam, tapi yang membuat Xiao Yan cukup sulit adalah bahwa dalam aura pria berbaju hitam, ada petunjuk samar dari nafas seperti klan jiwa. Apakah kamu Xiao Yan? Keduanya tidak berdiri di langit kali ini, tetapi di tanah datar yang agak kosong di pegunungan yang kompetitif. Pria berbaju hitam itu berbicara sedikit. Siapa kamu? Ditanya seperti ini, Xiao Yan juga tahu sesuatu, dan segera membuka mulutnya. Dikatakan bahwa Anda adalah putra favorit surga di benua Xuanling. Klan jiwa kami mengirim 2 orang kuat ke benua Xuanling, tetapi mereka menghilang dengan aneh. Saya khawatir ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Pria di hitam berbicara perlahan. Benar saja, dia berasal dari klan jiwa. Xiao Yan segera ditegaskan ketika pria berbaju hitam mengatakan ini, tetapi dewa pertarungan klan jiwa yang dikirim oleh klan jiwa ke benua Xuanling langsung dilenyapkan oleh Raja Xuanling, jadi Xiao Yan secara alami tidak tahu tentang ini. Namun, Xiao Yan juga terkejut bahwa orang ini mengekspos identitasnya dengan sangat terang, bukankah dia takut menarik orang lain untuk mengejar dan membunuhnya? Tidak masalah. Pertama tangkap dia dan tanyakan dengan hati-hati. Saat berikutnya, Xiao Yan tidak berbicara omong kosong dengan pria berpakaian hitam. Api menyilaukan yang dipenuhi aura, yang memenuhi seluruh ruang dengan aura gelisah. Atribut api yang rumit, tapi misiku kali ini hanya kamu. Sudut mulut pria di bawah jubah hitam tidak bisa menahan diri untuk berkedut, dan kemudian nafas dari bintang 2 yang bertarung abadi langsung muncul. Ki hitam aneh dan kekuatan api merah menyala baru saja muncul, dan ki hitam sepenuhnya ditekan oleh kekuatan api.
Bagaimanapun, ki hitam milik ki hantu, yang menakutkan, dan atribut api hanyalah musuh bebuyutannya. Merasakan mata dingin dan pembunuh di bawah jubah hitam, hati Xiao Yan tenggelam, dan kemudian tanpa ragu-ragu, kekuatan api yang mempesona mengembun menjadi naga merah berapi-api tepat di depannya, bersiul, dan meledakkan pria berbaju hitam itu. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Susu, serangan yang sangat lemah. Pria berbaju hitam melihat serangan Xiao Yan. Ada tawa aneh di bawah jubah hitam, dan kemudian jubah lengan melambai dengan kejam ke arah Xiao Yan, dan kabut hitam aneh tiba-tiba muncul dari tubuhnya, dan akhirnya membentuk kabut hitam pelindung alami di sekitar tubuhnya. Bum bum bum, membiarkan naga api Xiao Yan mengandung kekuatan tirani seperti itu tidak akan membantu. Setelah beberapa saat, naga api Xiao Yan akan menghilang. Di sisi lain, kabut hitam pria berbaju hitam itu gelap. Sangat. Dikelilingi oleh kabut hitam, sosok pria berbaju hitam langsung menghilang dari pandangan Xiao Yan. Dalam sekejap, seluruh ruang menjadi menakutkan dan suram. Kabut hitam yang aneh terus menggeliat dan meluas di angkasa, dan setelah beberapa saat, itu meluas ke jarak beberapa ratus meter, dan sosok pria berbaju hitam juga menyatu ke dalamnya, membuatnya sulit untuk dideteksi. Minum. Dengan teriakan nyaring, mata Xiao Yan cerah, sosoknya bermandikan api, tinjunya menghantam kehampaan dalam kabut hitam. Bum bum bum, tinju Xiao Yan mengandung kekuatan penghancur yang cukup mengerikan. Di mana tinju itu menyerang, bayangan hitam perlahan muncul dari kabut hitam. Konfrontasi antara tinju dan bayangan itu menyebabkan dua riak semangat juang yang besar. Menyebar ke segala arah, pertempuran antara keduanya menyebabkan suara keras di kabut hitam. Xiao Yan dan pria berbaju hitam secara alami tidak bisa dibedakan, tetapi dunia luar menyebabkan gelombang keributan. Kabut hitam pria berbaju hitam itu sangat aneh. Keduanya diselimuti kabut hitam dan hampir menghilang dari pandangan semua orang. Hanya Duo Tianfeng dan beberapa pembangkit tenaga listrik sempurna bintang 2 yang nyaris tidak bisa melihat serangan keduanya, yang membuat mereka merasa pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan perasaan sedikit kagum. Identitas dan kekuatan pria berbaju hitam ini. Guzu ingin bermain garis panjang dan menangkap ikan besar, tetapi saya harap tidak ada yang salah. Duan Tianfeng secara alami mengetahui detail beberapa orang berpakaian hitam, tetapi dia tidak melakukannya, jangan terlalu diintervensi. Bum bum bum, di kabut hitam, serangan gesekan kekerasan terus bergema di langit. Tidak, kita tidak bisa terus seperti ini, kalau tidak orang ini, aku takut. Xiao Yan merasakan sedikit kegelisahan di hatinya, dan kemudian menghentikan gerakannya. Karena mengandalkan intuisi Xiao Yan, efek kabut hitam ini tidak hanya memperkuat orang-orang berkulit hitam di bidang yang sama, tetapi juga untuk terus-menerus menggerogoti dendam dan bahkan kekuatan jiwanya. Tidak bagus, pria berbaju hitam berseru ketika dia melihat ini, dan kemudian bersiul ke Xiao Yan. Ledakan aku. Xiao Yan tidak peduli dengan 3721, tepat saat dia melepaskan Douqi di tubuhnya, itu meledak langsung di kabut hitam. Boom! Fluktuasi merah menyala yang sangat menyilaukan, seperti pijaran sebelum akhir, sangat mempesona, dan kemudian perlahan mekar di bawah mata yang dibenci pria berbaju hitam. Tabrakan, api panas menelan kabut hitam secara instan, dan kabut hitam juga meleleh dengan cepat, mengungkapkan penampilan asli bumi. Benar-benar pria yang licik, tidak heran dia dirindukan oleh penguasa klan jiwa kita. Tapi pemanasannya, mari kita akhiri. Meski pria berbaju hitam itu marah, dia masih memiliki harga dirinya, seolah-olah hari ini, Xiao Yan tidak peduli seberapa keras dia berjuang, dia tidak bisa lepas dari telapak tangannya. Apakah akhirnya waktu untuk menggunakan cara nyata? Melihat ini, hati Xiao Yan juga dipenuhi dengan panas yang berapi-api. Jelas, Xiao Yan saat ini, jika dia melakukan semua yang dia bisa, itu akan menjadi ide yang baik untuk menghadapinya. Dewa Pertarungan Bintang 3, pria kecil, hati-hati. Meskipun kekuatan orang ini hanya pada tahap akhir dari Douxian Bintang 2, tetapi klan jiwa memiliki banyak metode untuk berurusan dengan manusia dan tubuh jiwa. Jika Anda berbicara tentang latar belakang, dia jelas bukan yang bisa kamu tangani sekarang, dan kamu harus bertarung dengan cepat. Penguasa pemakan jiwa tidak bisa tidak berkata. Xiao Yan mengangguk ringan. Jelas, dia tidak akan berhati lembut dan ceroboh ketika berhadapan dengan jiwa-jiwa kuat dari klan jiwa, dan apa yang dikatakan pemakan jiwa itu tidak masuk akal.
Gulu-gulu. Pada saat berikutnya, pria berbaju hitam itu memiliki energi hitam yang sangat gelap dan menakutkan, seperti bulan yang cerah, dengan cepat muncul, dan kemudian mengalir ke langit di bawah mata terkejut Xiaoyan. Huhuhu, udara hitam baru saja mengalir ke langit, dan segera sepenuhnya menyelimuti seluruh ruang, dan rasa dingin yang mengalir ke hati Xiaoyan muncul. Susu, kali ini, kamu akan mati. Ki hitam mengalir begitu saja ke langit dan segera berguling menjadi awan hitam tirani. Di awan hitam, setiap detak akan membuat hati Xiaoyan menjadi sedikit bermartabat. Api akan datang, Xiaoyan berkata dengan suara yang dalam, dan tidak berani mengabaikannya. Inti ember atribut api di tubuhnya langsung mengembunkan api merah menyala di bawah operasi kecepatan tinggi Fen Jue, dengan erat membungkus Xiaoyan, seluruh tubuh. Kecemerlangan kunang-kunang, kunci jiwa 3 tingkat, seluruh ruangan diselimuti kabut hitam, jadi sosok pria berbaju hitam bertengger di awan hitam. Dengan teriakan keras, 3 rantai yang sangat gelap dan aneh tiba-tiba muncul dari awan hitam dengan semburan cahaya dingin, dan meraung ke arah Xiaoyan. Di atas rantai, rune hitam kecil tampaknya memiliki kekuatan yang agak tirani, dan ruang yang mereka lewati samar-samar memancarkan jejak kegelisahan. Jari Huang Quan, telapak Huang Quan, lapisan ketujuh menghancurkan penguasa surgawi. Pria berbaju hitam itu sepertinya menyerang sesuka hati, tetapi Xiaoyan tahu tirani dari 3 rantai, jadi dia tidak berani ragu, dan semangat juang di tubuhnya menjadi ganas. Bergelombang, 3 serangan tirani langsung ditampilkan, melawan 3 rantai pria berbaju hitam itu. Xiaoyan tahu tirani dari 3 rantai, jadi tentu saja serangan ini hanya untuk menunda waktu. Tabrakan, begitu kedua kekuatan itu bersentuhan, suara ledakan energi yang memekakkan telinga berlanjut, dan seluruh ruang dipenuhi dengan bau panas yang luar biasa. Angkat aku 1 kaki, sebelum keduanya menyerang, Xiaoyan tiba-tiba membanting penguasa api kuno, dan dia meluncur menjauh dari telapak tangannya. Dengan angin yang agak kencang, dia menembak pria berbaju hitam di atas langit, pergi dengan bang bang bang. Melihat pukulan keras Xiaoyan, pria berbaju hitam mendengus dingin, dan tiba-tiba guntur hitam dipancarkan dari awan hitam di sekitarnya. Penguasa kuno Yihuo Heng Xiaoyan saling menyentuh. Boom! Suara gesekan logam yang keras terus memancar dari penguasa kuno api yang berbeda, tetapi tidak peduli seberapa tirani petir hitam pria berbaju hitam itu juga dicegat di bawah penguasa kuno api yang berbeda. Ini belum berakhir, pria berbaju hitam itu mencibir, dan 3 rantai langsung mematahkan serangan Xiaoyan, dan semburan cahaya dingin seperti ular berbisa, menyerang Xiaoyan dari sudut yang sangat rumit. Serangan tirani semacam ini, jika dipukul, tidak perlu diragukan lagi, saya khawatir itu sama tiraninya dengan Xiaoyan, dan itu juga akan melemah untuk sementara waktu. Sepertinya hasilnya sudah diputuskan. Xiaoyan, yang tanpa penguasa kuno abadi api abadi, tidak berbeda dengan tangan kosongnya saat ini, dan efektivitas tempurnya mungkin sangat berkurang. Pastoral di luar lapangan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia tidak absen, jadi dia secara alami merasa bahwa kekuatan bertarung Xiaoyan kuat. Ia memiliki hubungan yang hebat dengan Eternal Fire Eternal Ruler. Namun, dia tidak tahu bahwa penguasa kuno api yang berbeda memiliki banyak efek misterius untuk menekan dendam. Tanpa belenggu penguasa kuno api yang berbeda, Xiaoyan Fang saat ini adalah keadaan puncak yang sebenarnya. Terlalu banyak untuk meremehkanku. Xiaoyan mencibir, dan kemudian tepat ketika 3 rantai hendak menyerangnya dengan napas yang keras, ruang di sekitarnya tiba-tiba menggeliat, dan kemudian saat berikutnya, sosok Xiaoyan menghilang, udara tipis. Apa yang terjadi? Melihat Xiaoyan yang menghilang, ketiga rantai itu juga tiba-tiba kehilangan target dan menghilang dalam sekejap, bahkan menyebabkan wajah pria berbaju hitam itu sangat berubah, mengeluarkan serangan semacam ini. Tidak ada catatan keterampilan bertarung. Apakah kamu mencariku? Pria berbaju hitam itu melihat sekeliling dengan cemas di awan gelap, dan kemudian ruang di awan gelap itu sedikit menggeliat, dan kemudian napas yang agak menakutkan memenuhi udara. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Nafas ini tidak diragukan lagi beberapa kali lebih tirani daripada Xiaoyan sebelumnya. Keluar dari sini, dengan teriakan keras, Xiaoyan yang baru saja muncul, memukul pria berbaju hitam itu dengan pukulan berat. Puff! Pria berbaju hitam itu secara alami tidak mengharapkan Xiaoyan melakukan perjalanan melalui ruang dalam jarak pendek,
jadi dia tidak memiliki pertahanan sedikit pun, dan langsung ditinju oleh Xiao Yan pada jarak yang begitu dekat. Kekuatan penghancur yang besar dan benturan membuat sosoknya langsung menghadap, terbang terbalik di tanah. Bajingan! Pria berbaju hitam itu dipukul begitu keras oleh Xiao Yan sehingga sosoknya menghancurkan lubang sedalam puluhan meter di tanah, dan bahkan jubah hitam yang menutupi tubuhnya menjadi hancur. Kamu memaksaku, Soul Heavenlock, berdiri, menatap Xiao Yan di langit dengan wajah pucat. Pria berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak murung. Tabrakan, begitu suara pria berpakaian hitam itu jatuh, rantai merah berukuran beberapa meter muncul di permukaan tubuh pria berpakaian hitam itu. Rantai merah agak kecil, dan rune berwarna darah di atasnya bahkan lebih kecil, tetapi juga lebih halus. Ada rasa tidak nyaman yang samar-samar yang membuat kulit kepala Xiao Yan tergelitik. Puff! Ketika rantai merah muncul, Xiao Yan jelas merasa bahwa kekuatan jiwanya samar-samar menunjukkan sedikit ketakutan. Jari keempat di langit dan jari kedua. Hancurkan langit. Dengan suara agung, memenuhi tubuh Xiao Yan dengan aura mengerikan yang tak perlu dipertanyakan lagi. Dia mengangkat jarinya dengan lembut, dan kemudian sinar cahaya menyilaukan yang memadatkan seluruh tubuh Xiao Yan, akan menghadap pria berbaju hitam di tanah. Bagus, ayo bergerak untuk memutuskan hasilnya. Jiwa Tianzuo, kekuatan untuk mengunci jiwa. Tekan aku, Susu. Melihat Xiao Yan juga melepaskan serangan tirani seperti itu menyerang, pria itu berbaju hitam tertawa terbahak-bahak. Tanpa rasa takut sedikit pun, rantai merah di tubuhnya tiba-tiba meledak dengan aura yang mengejutkan. Bagian tajam dari rantai itu bergerak ke arah Xiao Yan dengan gelombang teror seperti racun, dan mengejutkan memberi Xiao Yan penguncian lengkap. 4 jari di langit menembus langit. Hancurkan untukku. Xiao Yan juga mendengus dingin, mengunci pria berbaju hitam pada ketinggian di bawah 0, dan kemudian perlahan mengangkat jarinya, seperti seorang Buddha besar berharap bahwa kuno tidak akan jatuh, menghadap ke tanah. Pria berbaju hitam berjalan dengan ringan. Sabu-sabu, jari raksasa dengan cahaya 100 kaki, dengan energi menakutkan yang tak tertandingi, tiba-tiba menyerang rantai merah yang berisi aura pemusnahan. Boom! Kekuatan kekerasan mengguncang seluruh pegunungan yang kompetitif. Kedua orang ini benar-benar dua monster. Menyaksikan mereka berdua bertarung dengan sengit di lapangan, duo Tianfeng tidak bisa menahan diri untuk tidak gugup. Xiao Yan, aku harap kamu tidak mengecewakan kami. Begitu Xiao Yan dikalahkan, pria berbaju hitam itu harus menangkapnya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.